Sobat Ngeri, balik lagi sama channel kita. Sekarang kita mau bahas tentang tentang apa ya? Tentang nyari dulu. Tentang nyari dulu di Google. Nah, sebenarnya gue masih penasaran sama yang kemarin kata lo, kuntilanak merah ini. Oh iya, kuntilanak merah. Benar. Sebenarnya ada berapa jenis gitu, kayak makhluk kayak gitu tuh, kayak kunti aja deh gitu kan, yang umumnya itu kan kuntilanak itu kan kayak pakai kostumnya kan putih lah ya, tapi kostum ya. Ya pokoknya pakai bajunya putih gitu. Stylenya putih kan, kayak daster gitu ya. Kayak daster putih gitu terus. Tapi ya, ternyata tapi kenapa ini warna merah gitu, kayak temen lu bilang bahwa ada kuntilanak merah di situ gitu kan. Sebenarnya jenis maksudnya kostumnya tuh banyak, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, Tergantung acaranya. Ya. Jadi kayak pernah ada nonton salah satu YouTubers, dia tuh bukan ngebahas ya, tapi emang sedikit ngomong tentang ini juga. Jadi nggak cuma warna merah dan putih, ada juga warna hitam, hijau, kuning. Nah ini makin penasaran nih, maksudnya kenapa bisa ada warna hijau, kuning, merah gini? Kayak pelangi kayak gitu sesuai ya? aura. Kayak manusia kan ini ada aura ya. Mereka juga kayak ada auranya gitu. Jadi sebenarnya bukan bajunya yang merah, tapi auranya yang merah gitu, Bang. Aura yang jadi bukan si kostumnya berarti. Bukan. Tapi itu kata YouTuber sono. Iya. Ya kan soalnya kan Ade sama abang kita belum pernah lihat kan. Mudah-mudahan nanti kita dikasih lihat ya kalau kita lagi jalan kemana gitu. Nah, Lo deh. Nah, terus abang kok nggak nanya sih kenapa mereka auranya bisa beda? Ih kok abang nggak kreatif? Enggak, maksudnya ya kan tadi kan gue bingung maksudnya kenapa bisa ada warna merah, warna putih, hitam gitu. Ya. Kan, jadi kalau misalnya secara aura gitu kan kayak orang awam nggak mungkin dong kayak ngeliat aura si makhluk ini kan. Iya loh. Paling nggak kayak dari kostumnya aja gitu, kayak dari merah, yang maksudnya dari pakaiannya gitu kan. Kuntilanak ini dia secara umum ya yang masyarakat tahu kenapa bisa terbentuk wujud kuntilanak ini, ya kan? Entah karena dia meninggalnya gimana atau itu kan yang denger sih karena perempuan hamil gitu terus dia meninggal. Itu anaknya kemana? Yang ikut mati kan apa anaknya jadi tuyul? Bisa jadi jual beli tuyul kita online. Jual beli anak ya. Gila. Nah itu bang, tapi ini ada di wiki ya, Pontianak Wikipedia. Wiki ya, perempuan mati beranak, berarti nama Pontianak. Cara menangkal kuntilanak Ya, biasanya sih kayak pakai gunting kan, kayak orang-orang habis lahiran nih kayak. Makanya kalau orang cewek lagi hamil, dia disuruh sama orang tuanya suruh bawa gunting, benda-benda tajam paku gitu kan. Zaman dulu, cuman kalau sekarang masih banyak yang pakai nggak ya? Banyak sih, ada gunting kuku, sapu lidi, bawang putih, yang gitu-gitu. Saya nggak bang? Ih serius. Jadi kan katanya gini bang, kalau makhluk halus itu emang apapun jenisnya, mereka tuh nggak suka sama bauan dari bawang putih. Oh gitu. Makhluk halus ya, dan termasuk katanya malaikat pun nggak suka wangi bawang putih. Baunya. Jadi makanya kalau kita sholat harus dosa tinggi dulu biar nggak bau bawang kayak gitu. Nah dan ternyata semua makhluk halus yang gaib-gaib itu juga nggak suka. Makanya kadang anak kecil bayi baru lahir suka ditaruhin bawang putih. Itu abang tau nggak? Biar makhluk halusnya itu nggak ada. Kan katanya kalau bayi baru lahir itu dia bau amis kan? Nah, bau darah gitu ya. Nah si Miskun ini dia katanya tuh suka nyium bau. Miskun. Oh iya. Miskun kan. Takut ada kalau nyebutnya ya. Soalnya katanya kata YouTubers yang lain kalau kita lagi membahas tentang ini, dia itu merasa terpanggil dan datang hadir di sini. Berasa diomongin gitu. Iya, berasa diomongin ke tetangga. Ini siapa sih, setan gue diomongin. Jadi setan nyebut setan. Iya gitu bang.
takutnya datang dia di sini. Kasih duduk. Berarti kita Kasih duduk. Duduk. Beneran ada. Allahu Akbar. Sini dulu. Berarti kita inisialin jadi Miskun ya. Miskun. Kenapa si harus membawa benda-benda tajam? Kenapa? Dia takut ke silat. Enggak, ada nanya. Ada nanya ke abang. Gue mau nanya siapa? Enggak, abang pernah nonton film Susana? Almarhumah Ibu Susana. Ngeri ya auranya ya kalau ngebahas gitu ya. Mbak Susan. Kalau gede. Beda itu. Itu kan di filmnya ada yang apa? Paku kuntilanak gitu. Yang dicabut itu Yang kan iya. sama Bang Bokir kalau nggak salah itu. Bang Bokir. Yang kawin sama yang ganteng itu, bapak-bapaknya yang punya anak. Iya, pokoknya ada Bang Bokirnya di situ. Nggak ada ya? Nggak tahu deh, nggak nonton. Nah itu tuh ditanclotin paku. Tapi Terus ketika dia dinikahin, kan? iya, tapi itu Iya. berubah jadi manusia itu kayaknya enggak ya. Kalau di kehidupan nyata kayaknya enggak ya. Yang kayak gitu. Kayaknya enggak deh Ya maksudnya. mungkin dong nyampe si Miskun Ini ditanclotin kalau beneran juga mau kayaknya abang. bukan. Yang jomblo pada gitu kan. Pada nyari kuntilanak lu palu gitu. Mana lu kelamaan jomblo kan stres deh. Stres. Iya. Oh iya. Jadi Tapi apapun ini dilakukan gitu. Tapi karena ini mungkin belum, maksudnya ada Belum yang booming. pernah nyoba nggak sih? Belum ada Kali tahu. aja channel kita ini menginspirasi para jomblo yang emang udah jomblonya bertahun-tahun dan nggak pernah laku kemana-mana bawa paku. Siapa Sama tahu? Palu. Lo sama Palu ya? Iya. Sama Palu. Nancepinnya gimana? Siapa tahu di jalan ketemu Miskun, iya anjir cantik gitu kan, terus berubah jadi cewek, gila. Kayaknya ngeri ya. Takut tadi, ya Allah, maaf ya Miskun, maaf. Bercanda. Itu filmnya fiktif kan? Maksudnya Fiktif lah, masa tidak iya diambil mau- dari kisah mau nyata. ada orang mau nyobain sih. Nggak Tapi kan mungkin dong. siapa tahu menginspirasi, kita kan Iya berbagi aja. Berbagi ilmu, ya. Berbagi aja. Kali aja ada orang di luar sana yang kurang kerjaan kan, gue mau nyoba nih, gitu. Ya. Nggak ditutupin ember aja. Kuntilanak ditutupin ember, aduh. Lanjut. Bentar ada baca dulu ya. Tapi yang paling jelas sih bukan paku, bukan benda-benda tajam bang. Yang jelas kalau kita nggak ganggu, nggak sompral kayak tadi itu nggak akan datang, nggak akan gangguin, nggak akan ketemu, Nggak manggil gitu nggak kan. manggil. Ya, oke, Asal hati kita bersih gitu ya, Uh-huh. selalu mengingat kepada yang mencipta gitu, nggak akan diganggu, insya Allah. Di Indonesia sendiri ya bang, selain film dari almarhumah Ibu Susana ya, banyak juga film-film yang ngadopsi dari si Miskun ini ya. Iya. Jadi cukup tenar ya. Kayak gue sih pernah lihat kuntilanak 1, 2, 3. Oh iya, itu zaman itu ada itu bang, SMP kalau nggak salah deh, apa SMA ya? SMA ya? Ada SMA. Itu SMP deh. SMP? Enggak dong. 2000 berapa sih? 2009 ya. Kuntilanak. 2000. Kok nggak ada sih 2006? Oh iya, SMP. Yang 2006. karyanya Pak Rizal Mantovani ya. Mm-mm. Terus Terowongan Casablanca, ada banyak nih. Kuntilanak Kamar Casablanca Maya. gue nonton sih. Tapi itu katanya cerita yang beredar di Casablanca-nya itu benar loh Iya, bang. itu kayak diangkat dari kisah nyata kan. Diangkat dari kisah nyata, benar banget. Ini Kuntilanak Kesurupan tahun 2010 dibintangi oleh Ajis Gagap. Kuntilanak kesurupan siapa? Absurd Bukan ya. bapaknya. Bapaknya. Kayak gue penasaran sama filmnya deh. Gue kayak harus nonton nih, soalnya ada belum pernah nonton. Kuntilanak kesurupan. Iya ini ada bang, tuh serius. Jeritan kuntilanak, paku kuntilanak, kuntilanak beranak. Kuntilanak beranak tahun Berarti 2009. dia cucunya ya? Cucu dari si kuntilanak, anaknya ini berarti. Kuntilanak hamil. Beranak. Kan kuntilanak itu meninggalnya karena dia lagi hamil dong. Tapi beranak. Beranak. Melahirkan itu. Gak ngerti aja. Next. Oke, kalau di film Kuntilanak itu bang, yang si Julia Estelle yang main ya. Iya. Dia Mantan tuh, itu. mantan bos abang. Kayak
lagu Lingsirungi udah dikenalnya sebagai lagu pemanggil kuntilanak ini. Ya. Tapi ada cerita sedikit. Apa? Ini di PTAD ya. Malam Jumat. Ya, Ade tuh baru beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jadi Ade tuh iseng malam Jumat sama teman Ade nyanyi. Jadi Ade tuh bercanda, itu Ade malam masuk jam 8 tapi kejadiannya baru jam 9. Ade gini, Ade bercanda di luar produksi ya. Ade nyanyi gini. Terus tapi Ade cuma hafal itunya doang kan. Langsung temen Ade gitu nempak. Nah pas udah kita mulai kerja sekitar jam 9 malamnya, ada yang kesurupan dong di dalam ruang produksi. Asli sumpah demi Allah, dia nggak bohong. Teman-teman ada yang nonton. Tapi kan ada percayanya lagu Lingsirungi ini bukan untuk memanggil. Iya. Ada emang suka bercanda aja kayak gitu. Bukan, tapi emang ya nggak. kan karena apa namanya, stigma di masyarakatnya. Iya, karena si film kuntilanak ini. Iya benar-benar. Ya kan yang Julia Estelle ini. Saya emang Julia Estelle. Jadinya si lagu ini jadi apa, bahwa lagu Lingsirungi ini adalah pemanggil. Iya, jadi pemanggil orang-orang kuntilanak. pun terdoktrin ya. Jadi kayak kesannya, ketakutan iya, gitu. benar. Tapi kan sebenarnya enggak gitu. Iya. Lanjut tadi cerita ya. Oh iya, lanjut. Yang kesurupan tuh di dalam produksi Nah. kan. Terus udah gitu nggak satu dong. Iya. Banyak banget yang kesurupan. Lu jadi bangga gitu manggil-manggil. Gila, gue langsung gini. Langsung istighfar dong bang. Ya Allah, apa gue sompral gini, terlalu berani gitu kan. Tapi kan cuma bercanda. Aduh merinding. Tapi emang posisinya malam Jumat. Terus dari itu saut-sautan. Jadi kan luas ya ruang produksi itu. Dari lem 3 terus nyamber ke lem 6. Teriak kenceng banget ngejerit dia bang. Jadi jaraknya nggak Udah berdekatan. Terus pindah ke lem 5, pindah ke lem 4. Ih merinding adek. Pindah ke lem 4. Tadi ada barusan nyanyi lagi. Nanti kalau manggil kasih minum bang. Takut tadi. Terus udah itu, nah di sela-sela yang lagi rame surupan itu ada yang jaipongan dong. Ih gila. Jaipong? Serius. Ada sindennya kali ya? Gila. Maksudnya dia kerasukan rock sinden atau gimana gitu? Di next video ya diceritain tentang si yang suka jaipongan ini. Ada itu namanya dia sama suka? Ade. Suka maksudnya? Kata lu suka jaipongan? Ada yang kalau Maksudnya ketika tiap kesurupan kemasukan gitu? ada yang Pasti jaipongan jaipongan gitu? Nggak pasti, tapi ada terus Pasti gitu. ada terus. Cuman nggak Iya. cuma satu orang gitu, pindah-pindah gitu orang. Enggak, kalau yang jaipongan biasanya kayaknya dia kayak milih Milih orang buat dia masukin. Terus dia bangun, dia langsung joget gitu bang. Gue ini deh. Bisa mau udah Iya, nikmat. jaipongan. Udah nikmat. Videonya pernah dikirimin ke abang deh, yang kemarin atau bukan? Yang itu, yang ditandu. Dia lagi di tangannya gini kan? Aha. Itu ditandu. Coba kalau disuruh bangun, joget ya, joget. Merinding. Iya, mungkin. Jadi percaya nggak percaya, lagu yang barusan dinyanyiin itu mungkin bisa, mungkin ya. Atau ketika itu emang lo lagi apes, itu gue lagi apes. Atau enggak nantilah kita bahas lagi secara mendetail masalah lagu Lingsirungi. Nanti kita bikin konten lagi untuk membahas lebih detailnya, maksudnya artinya itu apa. Tapi kayaknya udah banyak kali Bang artikel yang membahas tentang itu. Iya udah banyak, nanti coba kita angkat lagi Coba lah. kita baca-bacain artikelnya. Sekalian selingan-selingan si Selingan. Miskun ini. Wih, si Miskun ya, tiada tara. Terus kalau biasanya kalau kehadirannya ini di apa sih? Ada wangiannya kalau dia datangnya nggak sih? Kayak Wangi. bau kembang kantil gitu kan. Kantil? Kantil. Iya. Kembang kantil kayak mana sih? Kayak bau melati gitu bukan sih? Gak tahu, ada yang belum tahu kembang kantil. Kembang kantil tuh kayak melati gitu, cuma bukan melati. Apa Kamboja? Bukan. Kamboja bukan. Kalau Kamboja tuh yang di kuburan itu ya? Iya. Kayak kembang Sepatu. Pokoknya aromanya pasti menyengat ya. iya, aromanya menyengat.
hampir mirip melati kayaknya ya. Hampir mirip melati. Tetangga gua di rumah dulu pernah punya pohonnya. Pohon melati. Bukan. Kantil. Pohon kantil itu. Kantil. 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 Kan next. Ada nggak tahu sumpah, ada nggak tahu pokoknya gua kenal gitu kayak misalnya seumpamanya ada kehadirannya mungkin gua kenal soalnya gua tahu baunya gitu. Oh gitu. Emang itu bau udah si kembangnya. Oh, bau si kembangnya. Berarti itu udah dinobatkan sebagai wangi dari miskun atau iya, kehadirannya gitu kayak. Oh iya. Kayak bauannya, wanginya gitu kali. Cuman emang wangi gitu ya? Pakai parfumnya gitu apa gimana? Nggak tahu aja. Terus sama kayak apa? Ada suara-suara itu. Titik. Kira suara titik. Titik gitu ya. Ciak. Itu ada tangga yang di sini tuh Kayak tengah malam. jualan tok. Jualan. Tetangga itu yang sono ujungan dia nyara entok sama itik. Ya, maksudnya Itik kan apa sih? tengah malam, anak ayam dong. Itik anak ayam. Itik anak bebek. Kalau anak ayam apa? Ya anak ayam aja. Ya itik juga. Enggak lah, Beda. itik anak bebek. Itik yang buruk rupa, ya kan? Cerita itu kan bebek, anak bebek itu. Berarti suara Kalau anak anak bebek. unggas aja gitu. Anak unggas ganti. Konsisten lah. Ya kan gitu ceritanya. Maksudnya Berarti kayak anaknya ya? Anaknya anak ayam. Anak ayam. Yang namanya juga anak-anak. Gitu. Tapi bukan cuma anak ayam doang kali. Yang itu kayak cicak juga. Suara cicak? Anaknya juga nggak? Hah? Anaknya juga nggak? Nggak tahu deh. Kayaknya mesti kerabat dekat. Tapi pokoknya suara cicak gimana sih? Gitu ya, suara cicak ya. Gitu. Iya. Enggak. Tapi dari yang jelas sih dari ketawanya khas kan Iya, ya. ketawanya tuh. Hmm. Ketawanya ya? Iya. Sebenarnya gue pernah diketawain. Ih, gila hebat. Saking lucunya. Saking lucu. Jadi dulu nih, gue kan tinggal di kampung. Dulu di Serang, di Cikande. Jadi gue pulang ngaji ceritanya. Pulang ngaji karena di jalannya emang di sebelah kanan kan rumah, cuman di sebelah kiri itu kebun semua. Oh, yang rumah abang yang di sono. Di sono banyak pohon, kebun pokoknya. Ada kebun kayu juga banyak. Nah, gue dari tempat gue ngaji ke rumah itu agak jauh posisinya. Ya, gue otomatis ngelewatin si kebun ini. Jam dulu masih gelap lah ya. Iya masih gelap dulu. Gue mau turun kan itu kan ada posisinya si turunan persis di sebelah pohon kelapa. Nggak tahu gue si miskunnya ini ada di pohon kelapa atau enggak. Yang jelas gue Pohon kelapa kan tinggi banget abang. gue nggak ngeliat sih, gue cuma diketawain. Masih inget gue jelas gitu ketawanya kayak renyah garing gimana gitu. Emak crispy. Iya. Tawain lari, gue selari-lari. Gimana ketawanya? Gimana ya? Kayak di film-film nggak sih? Enggak sih kayak di film-film. Iya ada sebagian, cuman kayak gitu. Cuman Ringtone HP. Iya. Nokia. Terus Ya, cuman suaranya lebih apa? Kayak kedengeran banget gitu di kuping gue. itu suara kan kalau di film-film kalau suaranya keras berarti Jauh. suaranya kedengeran kenceng dia jauh. Kalau Kalau pelan. suaranya pelan berarti dia deket kan. Berarti katanya gitu kan. Katanya. Terus abang gimana suaranya? Ya keras. Berarti kayak beneran. Berarti dia jauh kan di atas pohon kelapa kan Iya. lagi manjat dia kelapa lumayan seger Iya. main. Ya akhirnya gue lari. Ya Tapi abang nggak posisi dikejar. lagi sendiri. Nggak tahu. Terperanjai mudah-mudahan dikejar. Gue nggak sampai nengok sih. Oh, bener. Gue lari ambil nangis lari. Oh, iya. Iya. Ya kali aja dia ngejailin abang. Ya mungkin cuman kayak ketawanya itu bener-bener yang nggak bisa ditiruin sama orang gitu. Bisa, Kayak gimana ya, sih bisa. gitu? Hah, bisa ya? Masih. Suara kuda itu. Aduh, gak mau niru-niruin solo kayak gitu takut. Iya. Maksudnya kayak gue pada zamannya gue masih kecil kan ya. Gue bener-bener ngedenger itu kayaknya
nggak mungkin yang ditiruin sama orang gitu. Udah gitu kan posisinya di kebun, gue pulang malam itu sekitar jam 9-an. Biasanya kan gue sama abang gue ngajinya, karena abang gue lagi nggak ngaji, lagi sakit atau apa gitu dulu ya, sendirilah akhirnya. Terus pas pulang ya kejadian itu persis pas turunan itu. Itu berarti abang masih kecil kan pada saat itu? Biasanya katanya kalau anak kecil digangguin sama makhluk yang kayak gitu dia langsung sakit. Abang sakit nggak? Oh enggak. Atau kalau dicoel sama makhluk kayak gitu langsung sakit? Mungkin sih, nggak tahu juga sih. Oh, nggak tahu juga. Kayaknya kalau cuman diketawain kayak lagi diledekin aja gitu. Oh iya. Gitu ya. Apalagi anak kecil rawan ya. Lo ngeliat kesini mulu gue jadi takut nih. Itu ada. Abang, dulu tampol ya. Kemarin temen ade soalnya bilang katanya abang punya energi, katanya energi negatif. Takutnya diam-diam lu bisa lihat hal-hal gitu kan, gue nggak tahu ya anjay. Bang ada nggak bang? Iya.